Hai semua, perkenalkan nama saya Yolanda Claudia Enar, NIM 2114202162, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat video tentang manajemen kegawat daruratan neurologi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampung mata kuliah Nurse Doni Sahensolar Eskep MKes. Berikut ini adalah penjelasannya. Pendahuluan. Definisi kegawat daruratan neurologi merupakan tindakan dan penatalaksanaan yang lebih cepat dan tepat. Diperlukan suatu panduan bagi dokter dan para medis di unit terdepan untuk mengenali dan melakukan tindakan lanjut dalam kegawat daruratan neurologi. Tata laksanaan kesadaran menurun. Yang pertama, penyebab kesadaran menurun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu masa supra atau infraperitoneal, dan yang kedua lesi destruktif pada subtentorium atau efek toksik. Yang ketiga lesi difus pada konteks cerebri. Selanjutnya, diagnosa kesadaran menurun dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, anamnesi. Yang kedua, pemeriksaan fisik umum. Yang ketiga, pemeriksaan fisik neurologis. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. Kemudian, pengobatan. Prinsip pengobatan adalah cepat, tepat, dan akurat atau dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan. Tekanan intrakranial meningkat atau TIC. TIC adalah tekanan dalam tulang tengkorak berdasarkan hipotesis Monro-Kiley, merupakan jumlah volume darah intraksonal, jaringan otak, cairan otak, dan komponen lainnya, misalnya hematom, tumor, dan lain-lain yang bersifat konstan. TIC normal tergantung usia. Yang pertama bayi, yaitu 1,5 sampai 6 mmHg. Yang kedua anak-anak, yaitu 3 sampai 7 mmHg. Dan yang terakhir dewasa, kurang dari 10 sampai 15 mmHg. Penyebab TIC meningkat yang pertama, peninggian serebral darah volume dapat disebabkan karena peninggian sentral venous pressure dan vasodilasi cerebral. Yang kedua edema. Yang ketiga obstruksi aliran CSS dapat disebabkan karena efek massa, infeksi, pendarahan, trauma, dan lain-lain. Yang terakhir, efek massa yaitu dapat menimbulkan desakan dan peregangan mikrovaskuler, akibatnya terjadi pergeseran jaringan otak dalam kerusakan jaringan. Gejala-gejala TIC meningkat. Yang pertama, gejala klinik yaitu sakit kepala terutama pada pagi hari, kemudian muntah bersifat proyektif, dan yang terakhir papiledema. Kemudian kedua, gejala efek massa yaitu gangguan kesadaran atau penekanan pada formasi retikularis dan gejala vokal cerebral. Wujudkan cita-citamu bersama dengan UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia, atau bisa kita kenal dengan sebutan UNPI, merupakan salah satu kampus swasta yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kampus ini beralamat di Jalan Woltel Mengensidi, lingkungan 2 Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Jika Anda masih bingung menentukan pilihan jurusan, UNPI menyediakan pilihan jurusan yang tak kalah menarik. Yang pertama yaitu jurusan ilmu keperawatan, yang kedua profesi nurse, yang ketiga ilmu hukum, yang keempat teknik elektro, yang kelima teknik sipil, yang keenam ilmu politik, yang ketujuh agribisnis, dan yang kedelapan sastra Inggris. Jurusan ini bisa menjadi rekomendasi yang cocok buat kamu. Mari bergabung bersama UNPI, wujudkan masa depan yang gilang gemilang. Demikian
hasil video yang sudah saya jelaskan kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Terima kasih. God bless you.